Metro Jaya membebaskan sejumlah orang yang ditangkap pada aksi demo 28 Agustus kemarin. Keluarga yang datang untuk menjemput anggota keluarganya yang dibawa polisi semalam tampak berkumpul di depan gedung Direskrimum Polda Metro Jaya. Mereka menunggu informasi terkait kepulangan anggota keluarganya setelah sempat dibawa polisi. Namun polisi belum merilis jumlah orang yang dibawa untuk dimintai keterangan. Dan saudara, siang ini mahasiswa akan kembali melakukan unjuk rasa ke Mapolda Metro Jaya buntut dari tewasnya ojol di unjuk rasa kemarin malam. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah siap jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Ganiar di Mapolda Metro Jaya. Selamat siang Renata. Renata, apa saja yang menjadi tuntutan massa pada demo siang ini? Apakah sudah tiba di Polda? Iya, Reza, sejauh ini yang kami pantau dari Polda Metro Jaya, tempat kami melaporkan di sekeliling kami sudah ada bersiap mulai sejumlah anggota polisi yang bersiap untuk melakukan pengamanan dalam rangka penyampaian pendapat atau demonstrasi yang rencananya akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia dan juga Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Nampak di layar kaca, Reza dan juga saudara, ini aparat kepolisian sudah sedang melakukan apel, persiapan, mereka sudah lengkap dengan atributnya, dan di sekeliling mereka pun juga sudah ada beberapa kendaraan taktis yang disiapkan untuk upaya pengamanan jelang demonstrasi. Dari informasi yang kami dapatkan, memang rencananya demonstrasi ini akan digelar pada pukul 13.30. Ini merupakan buntut kekecewaan dari kalangan mahasiswa terhadap tewasnya seorang pengemudi ojek daring pada saat demonstrasi di tanggal 28 Agustus kemarin. Sampai saat ini kami masih menunggu apa-apa saja yang kemudian masuk dalam tuntutan dari mahasiswa, namun salah satunya ya tentu untuk menuntut keadilan, menuntut pengusutan dari kematian driver ataupun pengemudi ojek daring. Sampai saat ini kami belum melihat adanya tanda-tanda peserta aksi mulai merapat ke Polda Metro Jaya, namun dari informasi flyer ataupun sebaran yang beredar di masyarakat, kalau dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ini rencananya akan berkumpul sekitar pukul 13.30 dan titik kumpulnya itu dimulai di Universitas Indonesia dulu, lalu kemudian nanti akan jalan bersama-sama ke Polda Metro Jaya. Jadi untuk dalam rangka mengamankan proses penyampaian aspirasi ataupun demonstrasi dari Polda Metro Jaya kini tengah melakukan apel persiapan. Puluhan polisi sudah disiagakan untuk mendukung pengamanan jelang demo nanti siang ataupun sore. Reza. Iya Renata, kalau kita melihat berita sebelumnya ini terkait dengan pengunjuk rasa yang ditangkap malam tadi, sudah berapa orang yang dipulangkan? Adakah informasi yang Anda peroleh soal itu? Iya Reza, kami masih belum menerima rilis dari polisi terkait dengan berapa kemudian jumlah dari peserta aksi yang dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Tapi memang dari pantauan kami sejak pukul 10, nampaknya memang sejumlah peserta aksi ini sudah dipulangkan atau dibebaskan, namun tentu harus dilakukan penjemputan terlebih dahulu, baik itu dari pihak keluarga, kerabat maupun teman begitu ya. Dan kalau yang kami lihat demi rusuh. Jadi saat ini anggota kami sedang dalam proses pemeriksaan di Mabes Polri. Kenapa? Muka-muka pelaku. Orangnya sedang ada di Mabes.
di Mabes. Ini sudah perintah Presiden. Ini sudah perintah Presiden tadi di TV. Tentunya nanti proses pemeriksaannya akan disampaikan ke publik. Ya, akan disampaikan ke publik. Karena ini perintah Presiden langsung loh. Pak Prabowo tadi yang statement di TV, perintah beliau. Ya. Jadi nanti dari Mabes Polri akan menyampaikan kepada saudara-saudara semua secara transparan proses penegakan hukum yang dilaksanakan. Dan saya yakin polisi tidak akan pernah mau berani macam-macam kalau ini udah perintah Presiden. Jadi seperti itu rekan-rekan, saudara-saudaraku semua. Ya, saya ulangi, kalau tidak ada niat baik, nggak mungkin lah saya ada di sini. Ya, kalau tidak ada niat baik untuk menyampaikan kepada saudara-saudara semua, nggak mungkin saya ada di sini. Kami punya niat baik, saya pribadi punya niat baik untuk menyampaikan ini kepada rekan-rekan semua, kepada saudara-saudaraku semua. Jadi saat ini seluruhnya sedang dalam proses pemeriksaan di Mabes. Ya. Sedang pemeriksaan di Mabes. Jadi kami tidak melakukan pemeriksaan. Sehingga kami tidak bisa menyampaikan tahapan apa yang nanti sudah dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Begitu saudara-saudaraku semua. Ya, kalau ada yang kurang pas, selaku manusia tidak sempurna, saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insiden ini akan menjadi suatu pembelajaran. Ya kan ini namanya situasional ya, situasional. Tapi nanti saya yakin proses pemeriksaan di Mabes juga nanti akan transparan. Nanti mungkin statement yang akan disampaikan oleh Mabes Polri kepada teman-teman wartawan, kepada masyarakat luas sesuai dengan petunjuk arahan dari Bapak Presiden, saya yakin nanti akan disampaikan itu semua. Percayalah, saya kan tidak bisa memastikan menyampaikan kapan proses itu, karena saya pribadi juga kan tidak masuk dalam proses sebagai tim untuk itu. Jadi nanti silakan rekan-rekan nanti bisa berkoordinasi dengan Humas, dengan Mabes Polri untuk bisa mendapatkan perkembangan dari kasus ini. Demikian, terima kasih juga teman-teman wartawan ya sudah membuat suasana tenang, suasana damai, suasana kondusif. Saya terima kasih. Bisa dikasih tahu Pak yang menyetir saat itu inisialnya siapa? Yang bawa mobil itu? Saya nanti di sana nanti. Di situ Pak kan ada satu prioritas apakah ya? Nanti dari Mabes saja Mas. Dari Mabes kami menyampaikan kepada seluruhnya bahwa ini sedang berproses dan kasus ini dilimpahkan ke Mabes Polri. Terima kasih ya. Nanti dari Mabes saja. Terima kasih ya Mas ya. Panas. Dari Mabes, makanya saya bilang teman-teman wartawan nanti bisa konfirmasi dengan Mabes untuk prosesnya. Yang jelas saat ini sudah di sana semua. Ya, sudah di Mabes Polri. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya sudah buat suasana damai, suasana tenang, menenangkan teman-teman semua. Iya, sip. Untuk kendaraan taktisnya sudah dijadikan barang bukti atau barang apa? Semuanya mereka itu nanti abang jelaskan aja. Prosesnya sekarang Saat ini prosesnya orang ini diserahkan ke sana. Masalah nanti siapa kan nanti
dari hasil pemeriksaan itu, Pak Jenderal. Kalau prosesnya kita nggak bisa, gimana kita menyampaikan? Kalau boleh izinkan saya bicara, menyambungkan suara. Sebentar. Sama saya boleh. Siap, siap, siap. Seragam Bapak dari uang kami, Pak. Seragam Bapak dari uang kami. Proses secara terbuka, Pak. Tanpa dengan dia. Siap. Seragam Bapak dari uang rakyat, Pak. Seragam Bapak, pangkat Bapak dari uang kami. Lanjut, Jenderal. Boleh saya bicara, gantian, saya bicara. Kalau teman-teman ingin dapat jawaban, tolong diam, biar mendengar. Yang saya khawatirkan, yang saya khawatirkan, saya bicara, yang di sini dengar, di belakang enggak. Ini selesai, di belakang ulang lagi nanti, ya kan? Dan saudara, baru saja kita juga mendengar tadi dan saat Brimopolda Metro Jaya menyampaikan bahwa masyarakat untuk bersabar karena 7 anggota Brimob yang tabrak ojol telah diperiksa intensif di Mabes Polri sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk diusut secara transparan. Itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kanal YouTube Sekretariat Negara, dan di sana Presiden Prabowo juga sempat menyampaikan bela sungkawa dan juga meminta kasus ini diusut secara transparan. Permintaan maaf juga telah disampaikan oleh Kapolri dan juga rasa bela sungkawa kepada keluarga kemarin malam dari ojol yang ditabrak oleh Brimob dengan kendaraan taktisnya kemarin malam. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu keterangan dari TNI yang mendampingi Brimob di Makobrimob Kuitang, Jakarta soal buntut dari ojol yang meninggal dunia dan telah dimakamkan di Karet Bifak Jakarta setelah ditabrak oleh kendaraan taktis Brimob. Kami juga masih mencoba, saudara, untuk menghadirkan visual terbaru kepada Anda dari Makobrimob Kuitang, Jakarta, yang saat ini juga telah hadir dan saat Brimopolda Metro Jaya dan juga TNI untuk sama-sama menjawab apa yang menjadi pertanyaan massa di Makobrimob Kuitang, Jakarta. Dan saudara, kita harus jeda sejenak sampai Indonesia Siang masih akan kembali dengan berita soal satu unit truk bermuatan beras terjun ke dalam sungai. Sopir truk selamat namun 10 ton beras basah dan tidak bisa dikonsumsi lagi. Tetaplah bersama kami.